Kenalkan aku Nawa dan aku perwakilan dari kelompok bakteri. Pada kesempatan kali ini, aku ingin ngajak teman-teman semuanya untuk melakukan sebuah eksperimen yang belum pernah kita lakukan di kelas ini. Pada eksperimen kali ini, aku ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mengamati bakteri apakah dia memiliki sifat gram positif ataupun memiliki sifat gram negatif. Selain itu, kita juga akan menggunakan dua mikroskop dengan tingkat kebesaran yang berbeda supaya hasilnya dapat kita amati dengan jelas dan juga dapat kita amati secara teliti. Selain itu, pada kesempatan kali ini kita juga akan melanjutkan eksperimen yang sudah kita lanjutkan di minggu-minggu sebelumnya, yaitu eksperimen mengenai menghitung jumlah dari jenis koloni bakteri yang tumbuh pada media agar di berbagai sampel. Nah, kemudian aku ingin jelasin secara singkat terlebih dahulu apa saja dasar dari teorinya. Jadi, dasar dari teorinya adalah bakteri adalah sebuah mikroorganisme yang berukuran sangat kecil dan hanya dapat kita lihat melalui mikroskop. Ada bakteri yang bermanfaat, misalnya dalam pembuatan makanan fermentasi seperti yogurt, tapi juga ada yang menyebabkan penyakit. Selain itu, tujuan kita dari praktikum ini adalah untuk mengetahui sifat bakteri yang kita amati, apakah dia termasuk gram positif ataupun gram negatif, serta untuk melihat seberapa banyak koloni bakteri yang tumbuh dari berbagai sumber sampel di lingkungan sekitar kita. Kau meninggalkannya dan kita bersama. Namun tiba-tiba kau ada yang punya hati ini terluka. Sungguh ku kecewa. Ingin ku berkata, kasih maaf bila aku jatuh cinta. Maaf bila saja ku suka saat kau ada yang punya. Oh, haruskah ku pendam rasa ini saja, ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya. Bakteri gram positif adalah bakteri Eubacteria atau bakteri sideris yang memiliki dinding sel tebal dari epidermikan. Karena lapisan epidermikannya yang tebal, bakteri ini mampu mempertahankan warna ungu kristal violet saat dilakukan pewarnaan gram. Warna ungu tetap melekat karena zat pewarna terangkat kuat di lapisan epidermikan tersebut. Yang ketiga, mengandung asam teikoat di dinding. Keempat, saat pewarnaan gram berwarna ungu karena menahan pewarna kristal violet. Kelima, umumnya lebih tahan terhadap kekeringan dan suhu tinggi. Keenam, beberapa jenis menghasilkan spora, misalnya Bacillus dan Clostridium. Contoh bakteri gram positif adalah Staphylococcus aureus, yang kedua Streptococcus pneumoniae, yang ketiga yaitu Bacillus anthracis, keempat Clostridium tetani, kelima Lactobacillus sp. Bentuk umumnya ada dua, yaitu bulat atau kokus, contohnya Streptococcus dan Staphylococcus. Yang kedua yaitu basil atau batang, contohnya yaitu Clostridium dan Bacillus. Nah, sekarang kita lanjut membahas tentang bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif adalah kelompok bakteri yang memiliki dinding sel dengan lapisan peptidoglican yang tipis, namun dilapisi oleh membran luar yang kaya akan lipid dan lipopolisakarida. Lapisan ini membuat mereka lebih tahan terhadap antibiotik tertentu. Dalam perwarnaan gram, bakteri gram negatif tidak mampu mempertahankan warna kristal violet dan tampak berwarna merah muda setelah diberi berwarna safranin. Bakteri ini bersifat patogen atau dapat menyebabkan penyakit tertentu pada makhluk hidup lainnya. Contoh dari bakteri gram negatif adalah Neisseria gonorrhoeae, Salmonella typhi, dan Helicobacter pylori.
Buka teladan sampai buka preman. Bakteri yang ada di belakang leher pada tanggal 15 bulan 10 2025 di jam 08.08 tidak ada koloni bakteri dengan jumlah 0 bakteri dan 0 bentuk, tidak ada warna dan juga tekstur. Dan setelah itu kita berada di tanggal 16 bulan 10 2025 jam 8.30 ada koloni bakteri yang berjumlah 20 dengan berbentuk bulat dan berwarna putih dengan tekstur padat. Di tanggal 17 bulan 10 2025 di jam 12.15 terdapat koloni bakteri yang berjumlah 50. Di tanggal 18 bulan 10 2025 di jam 9.45 terdapat koloni bakteri dan sekitar berjumlah 72 bakteri dengan berbentuk bulat dan berwarna putih dengan tekstur padat. Di 11.56 dengan tanggal yang sama ada koloni bakteri yang berjumlah 78. Bertambah nih. Bentuk koloninya bulat dan berwarna koloni putih. Tekstur koloninya padat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan refleksi yang berhubungan tentang menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri sangatlah penting saat melakukan eksperimen bakteri, karena mencegah terkontaminasi dan melindungi diri. Langkah-langkah yang dilakukan yang pertama yaitu mencuci tangan, yang kedua memakai alat perlindungan diri, yang ketiga menjaga meja kerja agar tetap steril, dan yang keempat membuang limbah dengan benar. Kebersihan diri mencerminkan tanggung jawab dan etika agar ilmiah eksperimen berlangsung secara aman dan hasilnya akurat.